Energi yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang baru dibandingkan dengan membangun ulang sesuatu yang runtuh dan hancur berantakan, dibutuhkan tenaga yang lebih besar untuk membangun kembali. Karena membangun sesuatu yang baru tentu saja lebih mudah, tetapi membangun sesuatu yang sudah pernah hancur dan menata ulang kembali dari nol adalah sebuah upaya yang sangat keras dan sangat besar harus diupayakan. Begitu pula pada masa-masa di mana masa sulit sedang melanda kehidupan manusia, apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini, jatuh bangun sering dialami, bahkan kejatuhan bukan saja membuat seseorang dalam keadaan yang terburuk dan terpuruk, tetapi juga membuat akhirnya banyak orang yang terbenam di dalam sebuah kemalasan untuk bangkit kembali, ketidakberdayaan untuk berjuang lagi, seolah menyerah kalah pada keadaan, menjadi tiba-tiba malas untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang sebelumnya, karena sudah kadung terlalu lelah dengan keadaan yang dialami. Namun iman percaya kepada Tuhan kita sesungguhnya adalah iman yang membangunkan, bukan iman yang meninabobokan. Kalau kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, sesungguhnya itu bukan untuk menidurkan kita, tetapi justru untuk menumbuh suburkan lagi di dalam hati kita semangat untuk tetap berjuang, tidak menyerah kalah pada keadaan. Walaupun sempat hidup kita terkulai lemas, tidak berdaya, marilah kita memulai lagi, walau keterkulaian itu belum selesai kita alami. Tuhan sanggup melakukannya dan Dia mau kita bersamanya melakukan lagi, memulai kembali bersama dengan kekuatan Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah terkulai. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dibacakan dari Yesaya pasal 42 ayat 3-4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 adalah satu bagian dari rangkaian tulisan-tulisan Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang mengacu kepada kehadiran Mesias Tuhan Yesus Kristus yang akan datang di kemudian hari pada masa itu. Dan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 42 ini menggambarkan tentang sosok hamba Tuhan itu yang sebenarnya merepresentasikan Tuhan sendiri. Yaitu dikatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini merupakan sebuah janji pengharapan yang memberi kekuatan kembali kepada setiap orang-orang yang terkulai. Bukankah kitab Yesaya seperti yang kita sudah ketahui bersama dituliskan bagi orang-orang umat pilihan Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sulit di dalam hidup mereka, pembuangan dan berbagai macam keterpisahan mereka dengan kondisi di tanah asing yang membuat mereka akhirnya sulit untuk bergerak, sulit untuk berkiprah seperti ketika mereka ada di tanahnya sendiri. Dan masa yang sulit ini sesungguhnya membuat banyak orang yang akhirnya menyerah pada keadaan. Terkulai lemas tidak berdaya, tetapi sudah terkulai lemas tidak berdaya, tidak mau diberdayakan oleh Tuhan, tidak mau bangkit kembali, seolah sudah asik dengan kondisi keterkulaian itu. Lebih baik terbuai dan lalu lelap di sana, bahkan akhirnya tidak lagi punya semangat untuk berdiri, bangkit lagi, berjalan dan berjuang bersama dengan Tuhan.
Karena itu sosok hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya 42 yang merepresentasikan Tuhan sendiri mau memberitahukan kepada kita bahwa kalaupun hidup kita sebagai orang percaya patah terkulai seperti buluh, itu tidak akan diputuskan oleh Tuhan. Kalau buluh itu sesuatu yang terkulai, sesungguhnya bukan berarti dia mati, hanya memang menjadi lemas. Tetapi dia tetap terhubung dengan pusat dari tumbuh-tumbuhan itu, dari akarnya, dari sumber makanannya, walaupun terkulai. Bulu yang terkulai menjadi gambaran kehidupan setiap kita. Begitu pula sumbu yang pudar nyalanya, sama juga dengan kehidupan kita yang hari-hari ini, seolah nyala hidup kita sedang dipudarkan, sedang padam, semangat kita sedang letih lesu. Bahkan untuk diajak lagi beribadah kembali di gedung-gedung ibadah hari ini mungkin sudah banyak orang yang menjadi segan tidak mau melangkah. Sudah terlalu asik dengan kenyamanan beribadah online yang tidak perlu bertemu dengan orang, praktis dan bisa dilakukan di mana saja, tanpa harus pergi, bahkan tanpa harus membayar ongkos transportasi menuju ke gedung ibadah. Hal ini bisa saja terjadi dan khususnya bagi orang-orang yang sedang terkulai dan lalu terbenam di dalam keterkulaiannya itu, menjadi malas dan tidak mau bergerak lagi, apalagi berdampak lagi buat orang lain. Sudah terlalu asik dengan dirinya sendiri. Lewat ayat tadi, Yesaya 42, Tuhan ingin mengingatkan dan membangunkan lagi setiap kita untuk sadar bahwa sekalipun hidup ini terkulai, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi keterkulaian hidup justru menjadi langkah awal untuk memulai lagi segalanya bersama dengan Tuhan. Dan deskripsi yang digambarkan tentang hamba Tuhan itu dikatakan lebih jelas lagi dalam ayat yang keempat. Ia sendiri tidak akan jadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, sampai segala pulau mengharapkan pengajaran-pengajarannya. Ini juga merepresentasikan tindakan Tuhan buat setiap orang yang terkulai, bahwa Tuhan sendiri tidak akan jadi pudar dan ia juga tidak akan patah terkulai. Justru dialah yang harusnya dan sepatutnya kita andalkan di dalam hidup kita yang sedang terkulai. Apa yang dikatakan, dia tidak pernah terkulai untuk menegakkan yang terkulai. Karenanya dikatakan untuk orang-orang yang sedang terkulai, ingatlah ada satu sosok yang tidak pernah akan terkulai oleh apapun juga, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang kedahsyatannya tak terbandingkan oleh apapun juga. Dialah sesungguhnya yang harusnya menjadi andalan kita, sehingga kita tidak lalu larut di dalam keterkulaian kita, menjadi malas dan tidak mau bergerak lagi, tidak mau bangkit lagi, tidak mau berjuang lagi. Tuhan hari ini ingin membangunkan kita. Tidak mau iman percaya kita itu meninabobokan hidup kita, tapi Dia mau kita bangun segera, bangkit dan berderap lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Walaupun kita masih hari ini mengalami keterkulaian itu, jangan mau didikte oleh keterkulaian itu sampai kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Marilah memulai lagi. Walau hidup kita terkulai, ingat ada Tuhan yang tidak terkulai, selalu bersama dengan kita, mau menegakkan lagi hidup kita yang terkulai. Masalahnya, maukah kita menyerahkan dan mengakui keterkulaian kita di hadapan Dia yang tidak pernah terkulai? Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo bangkit lagi, semangat lagi jalani hari. Bersama dengan Tuhan kita kuat, bersama dengan Tuhan kita bergiat, dan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah padam semangat kita. Selamat memulai lagi bersama dengan Tuhan. Amin.